Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kajian hari ini, dalam rangka memperkuat iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu menyadari, meyakini bahwa sholat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus diperintah oleh junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat itu dapat memberikan solusi pada setiap kehidupan manusia. Karena itu, sekaligus dalam melaksanakan sholat berarti kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kewajiban sholat. Seperti yang kita ketahui dalam realitas kehidupan, setiap manusia itu pasti mendapatkan nikmat. Di balik kenikmatan itu pasti juga terdapat masalah. Keduanya silih berganti. Yakin semuanya silih berganti. Kadang di waktu pagi senyum, kelak tawa. Kadang di sore hari kita sedih, bahkan malam kita menangis karena ada persoalan tertentu. Yang datangnya tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Masalah itu kadang datang. Masalah itu kadang datang, silih berganti. Masalah yang satu belum selesai, datang masalah yang baru. Masalah yang satu belum selesai, datang masalah yang baru. Dan keduanya belum diselesaikan, datang lagi masalah yang baru. Astagfirullahaladzim, itu namanya romantika kehidupan. Ketika kita bahagia, alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Yang kita harapkan tentu ini pasti sepakat semuanya. Rezeki yang datang, yang satu hari ini belum selesai, belum habis, maka datang rezeki besok lebih banyak. Rezeki yang datang hari ini datang banyak, belum habis, besok datang rezeki yang lebih banyak, yang datangnya tiba-tiba, datang dari berbagai arah atas kehendak dan cintanya serta ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini sepakat semua, tidak akan mengeluh, ini tidak akan mengeluh ya, semuanya pasti gelak tawa, ini senyum terus. Rezeki yang datang hari ini belum habis, besok datang lagi rezeki yang lebih banyak. Bulan ini dapat rezeki banyak, bulan depan dapat rezeki yang lebih banyak lagi. Kadang rezeki itu memang itu yang kita usahakan, tapi kadang ada rezeki yang memang kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu yang kita hadapi, yang kita dapat diterima, tentu tidak akan ada yang mengeluh. Pasti nggak ada yang mengeluh yang gitu ya. Terus kamu kok susah? Bagaimana nggak susah? Rezeki datang bertubi-tubi, yang satu belum selesai, datang lagi yang baru. Nggak akan ada yang seperti itu, tidak akan ada, tidak akan ada. Mari kita renungkan bersama-sama melalui satu apa yang kami uraikan itu. Mudah-mudahan semua persoalan kita mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasib kita itu ditentukan oleh sholat kita. Kalau sholat kita baik, maka akan baik semuanya. Bahkan kalau kita tidak mampu menjaga sholat kita ini, kondisi kita akan gelisah, dunia kita akan gelisah. Kalau sholat kita dijaga, Masya Allah, kondisi tentram,
tentram. Begitu banyak hamba yang kita lihat karena sholatnya istiqomah luar biasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat menirunya, dapat mencontoh orang-orang soleh dan mencontoh kehidupan para waliullah. Demikian melakukan sholat dengan istiqomah dan ikhlas secara rutinitas. Mudah-mudahan kita dapat mencontoh guru-guru kita bersama, utamanya almarhum Al-Arif Billah Ki Haji Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qaiduddin, dapat mencontoh ibadah dan perjuangannya almarhum Al-Arif Billah Ki Haji Hasan Saiful Rijal dan para masyayikh yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sholatnya beres, persoalan yang lain pasti beres. Kalau sholatnya tidak beres, maka semua persoalan tidak akan beres. Begitu yang digambarkan oleh Rasulullah, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salatu fa in salahat salahalahu sairu amalihi fa in fasadat fasada sairu amalihi, rawahu Tabrani. Yang dihisab pertama kali manusia yang dihisab pertama kali kelak kehidupan pada hari kiamat, yang dihisab pertama kali adalah sholat. Kalau sholatnya baik maka akan baik semuanya. Kalau sholatnya buruk maka akan buruk semuanya. Sangat tergantung pada sholat. Ya, amal kita, ibadah kita ini kan banyak. Ibadah kepada Allah, kalau sholatnya beres semuanya. Kalau sholat kita buruk, ya akan buruk semuanya dalam kehidupan kita ini. Termasuk apa yang disampaikan oleh junjungan besar dalam sabdanya, yang pertama kali dihisab oleh Allah pada manusia, yang pertama kali dihisab oleh Allah pada manusia yaitu sholat. Kalau sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Kalau sholatnya buruk, maka buruk semua amalnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kunci surga itu, kuncinya adalah surga. Tidak mungkin orang masuk surga tanpa kunci. Sama dengan rumah kalau ditutup kan tidak mungkin bisa masuk ke dalam rumah tanpa kunci. Maka kunci itu bisa menentukan masuk tidaknya seseorang. Maka orang akan masuk surga, maka kuncinya sholat. Sholat berarti menjadi kuncinya surga. Sholat itu kuncinya surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amru sholat rawahu Abu Daud. Dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi, maka Nabi mendirikan sholat. Ketika Nabi dihadapkan kepada persoalan yang membuat kita susah, yang membuat Nabi susah, ya tentu seperti kita baca dalam sejarah, begitu berat perjuangan Nabi, begitu berat perjuangan Nabi mengajarkan risalah Islam,
mengajarkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dihadapkan dengan persoalan yang sangat besar. Ketika beliau menghadapi sesuatu yang membuat beliau susah, maka beliau melakukan sholat. Ini barangkali yang juga barangkali jadi pelajaran buat kita, motivasi buat kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun faaksiru ad-du'a, rawahu Abu Hurairah. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun faaksiru ad-du'a, rawahu Abu Hurairah. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya, paling dekatnya seorang hamba pada Allah, kata Nabi, beliau memberikan petunjuk, maka di waktu sujud dalam sholat, di waktu sujud dalam sholat, posisi sholat, kepala dalam jasad ini kan teratas, tertinggi. Tapi ketika menghambakan diri kepada Allah, maka sejajar dengan lutut kami, ya Allah, bermunajat kepadamu, ya Allah. Kami bermunajat kepadamu, ya Allah. Kami hina di hadapanmu, ya Allah. Kami berdoa kepadamu, ya Allah. Maka paling dekatnya seorang manusia kepada Allah di dalam sholat, maka di dalam sholat itu di waktu sujud faaksiru, maka memperbanyaklah doa. Tapi kalau jadi imam jangan terlalu banyak doanya kalau jadi imam. Tapi kalau sholat sendirian silahkan diperbanyak sesuai dengan kemampuan kita. Mampu sujud 5 menit silahkan, mampu 10 ya 10 menit. Mudah-mudahan yakin kita bahwa di waktu sujud Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah menyaksikan hambanya sedang bermunajat, sujud dan berdoa kepadanya. Allah pasti menjawab. Allah pasti menjawab setiap doa hambanya. Demikian pula Allah berfirman dalam kitab sucinya, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah. Ini kita semuanya pasti butuh Allah, maka butuh pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dan sabar, dengan sabar dan sholat itu berat. Sholat itu berat, sungguh berat, kecuali bagi orang yang khusyuk dalam sholatnya. Itu yang kita harapkan. Aku sholat, aku butuh Engkau, ya Allah. Ketika sholat, dalam pemaknaan kita, mengapa kita harus sholat kepada Allah 5 waktu, bahkan menyempurnakan sholat qobliyah ba'diyah, sholat tahajud dan sholat duha, seperti yang dipelajari di pondok pesantren Jalasan Genggong. Pengasuh pesantren membimbing kepada para santri begitu pentingnya sholat, menanamkan keyakinan dan sekaligus sholat menjadi gerakan takwa, bahkan menjadi kegiatan santri dilatih melalui proses pendidikan karakter sholat. Pertama, memberikan pemahaman betapa pentingnya sholat, seperti hadis dan ayat Al-Quran yang saya baca. Maka ditingkatkan, dilatih selalu menjadi santri yang sholat. Habis itu menjadi pembiasaan para santri sholat.
seperti yang di rumah menjadi kebiasaan, Bapak Ibu selalu sholat. Ini kan ada juga para mahasiswa yang sudah berkeluarga, kelas pegawai, kelas proksus, kelas RPL, perawat dan bidan ya, dan prodi-prodi yang lain ke depan. Maka lakukanlah sholat. Sholat itu perintah Allah dan Rasulnya. Membiasakan diri sholat, juga sholat berjamaah. Satu saat sholat menjadi karakter. Kalau sudah sholat jadi karakter, maka bukan menjadi beban, tetapi panggilan jiwa. Aku butuh Engkau ya Allah, aku butuh Engkau ya Allah. Sholat dengan sendirinya, sholat tanpa dipaksa, tanpa dikerontor oleh siapapun, tapi sudah menjadi suara hati. Iman, aku sholat menunaikan perintah Allah dan Rasulnya. Setelah dilakukan sholat menjadi karakter, maka proses pembentukan karakter terakhir penghargaan. Penghargaan itu dengan sholat yang kita lakukan dengan baik dan benar. Sholat menjadi solusi. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar, dan dapat merubah kehidupan seseorang dengan sholat yang dilakukan dengan baik dan benar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat dapat merubah kehidupan yang lebih baik kalau itu dilakukan dengan baik dan benar. Pasti akan meninggalkan dengan sendirinya perbuatan mungkar dan keji. Pasti akan meninggalkan perbuatan dosa, pasti akan meninggalkan perbuatan yang tercela. Kenapa? Dengan sholat ia mampu mengontrol dirinya sendiri. Yakin Allah Maha melihat, yakin Allah Maha mendengar dan menyaksikan melalui sholat untuk berubah lebih baik menuju pada ridhamu ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah kajian dengan merubah gaya bahasa, dengan merubah gaya bahasa dan intonasi